selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu ketiga ya, Januari 2026. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. 26 sekali lagi. Oke, ayo teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja. Capri, ada apa aja di minggu ketiganya kamu ya? Oke. Yang pertama aku lihat sih di sini, ini kalau ada orang-orang tertentu yang menyinggung kamu ya, kayaknya kamu bisa deh emosimu naik di minggu ketiga ini ya. Ya biasanya kamu kan banyak apa ya, kayak nggak apa-apa, slow, santai gitu. Tapi entah kenapa di minggu ketiga ini kalau ada orang yang menguji kesabaran kamu, kamu tuh bisa yang bersikap dingin langsung. Kamu bisa menunjukkan, aku marah loh gitu. Aku nggak suka loh sama kamu. Kayak, aku bisa loh kesabaranku habis gitu ya. Jadi jangan istilahnya kayak dipancing-pancing yang aku untuk marah gitu ya. Jadi di sini yang benar-benar kayak memperlihatkan tentang bahwa Capri ini juga bisa marah gitu, bukan yang jadi manusia yang kalian anggap aku tuh akan baik terus gitu ya, terus aku nggak bisa marah, terus aku dengan seenaknya aja dimanfaatin atau mungkin diinjek-injek kayak gitu ya. Jadi bisa menunjukkan kemarahan gitu, kekejaman ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat beberapa dari Capri juga apa ya, kurang sabar di sini ya, ngerasa nggak sabar lebih tepatnya, karena ada sesuatu yang lama ditunggu-tunggu belum juga datang kayak gitu ya, belum juga datang. Ada sesuatu yang ke-delay di sini, ada hal-hal yang lambat banget berjalannya sehingga membuat kamu jadi ngerasa kayak aduh ini lama banget sih gitu ya, kapan sih gitu ya, aku udah nggak sabar, istilahnya udah butuh banget sesuatu di sini, bukan nggak butuh, sorry belibet ya, butuh banget gitu ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat beberapa dari Capri ini ada potensi kayak acara reunian keluarga ya di minggu ketiga. Ada keadaan-keadaan yang membuat kamu akan ngerasa happy family gitu ya. Bahkan beberapa di sini ada beberapa masalah yang berakhir dengan happy ending bisa juga ya Capri ya. Terus di minggu ketiga ini juga aku lihat ada potensi tentang pernikahan. Apakah Capri akan menikah? Ini kalau ia benar menikah, amin, bagus banget teman-teman ya. Ada potensi tentang pernikahan. Atau kamu menghadiri acara nikahan keluarga, bisa juga ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat sih kamu ya, meskipun kalau kepada orang-orang tertentu yang cara emosi sama kamu gitu ya, kamu tuh bisa marah, bisa bersikap dingin, bisa memperlihatkan kekejaman kamu kepada orang-orang tertentu gitu ya, yang memang di sini suka cari gara-gara aja sama kamu. Tapi kalau kepada orang lain secara general gitu ya, secara umum, kamu tuh bersikap ramah, bersikap hangat di sini, nggak memperlihatkan sisi lain kamu ini. Jadi kamu tuh hanya memperlihatkan sisi devil kamu gitu ya, sama manusia yang lebih devil sebenarnya dari kamu gitu. Ibarat kata tuh ya, setan harus berhadapan dengan setan gitu teman-teman. Jadi di sini Capri itu ada sisi lainnya, makanya jangan pancing emosinya untuk marah ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat ada semacam sebenarnya ya keadaan yang membuat kamu bisa merasa lebih bersyukur atas kehidupanmu. Ini bagus sekali. Ada hal-hal yang bisa kamu banggakan dari dirimu ya. Ada hal-hal yang kamu masih bisa pikir bahwa aku tuh masih beruntung ya kehidupanku ya. Orang lain tuh masih lebih susah sebenarnya. Aku tuh masih bisa hidup yang kayak sekarang aja udah bagus banget kayak gitu. Sangat bersyukur sekali.
Cuma terkadang memang ada hal-hal yang stagnan. Nah, hal-hal yang stagnan inilah yang biasanya membuat seorang Capri itu jadi kayak kurang semangat gitu. Kayak sama kayak rencana yang berhenti di tengah jalan gitu. Kayak, waduh kok nggak dilanjutin gitu. Bukan kamu yang nggak ingin lanjut, tapi ada hal tertentu membuat ini jadi nggak bisa lanjut gitu. Pengaruh dari luar dirimu seperti itu ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Capri ya, beberapa dari kamu aku melihat berusaha untuk healing dari trauma-trauma ya. Healing dari trauma-trauma di sini, terus juga mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk pergi ya dari sesuatu yang pernah menyakiti kamu seperti itu, karena nggak ingin memperpanjang masa sakit hati ini, kita selesaikan ini. Jadi Capri itu begitu realistis orangnya ya. Cuma hati-hati di minggu ketiga Capri, ada pengaruh-pengaruh sihir magic yang bisa masuk ke kamu ya. Ini berarti ada yang merasa tersaingi dan iri sama kamu ya, hati-hati banget. Dan juga di minggu ketiga ini aku melihat kamu akan bisa semangat ya menjadi seorang Capri. Juga kamu sangat independen, kamu pun bisa menyemangati orang lain gitu. Jadi kamu tipe orang yang memang kalau ini perlu disemangati, kalau ini butuh dihadapin orangnya nyebelin atau apa, kita akan hadapin kayak gitu dengan cara yang berbeda ya. Sebenarnya itulah kebijaksanaan Capri ya. Menghadapi seseorang tergantung dengan cara mereka ke kamu gitu. Nggak sama gitu loh, nggak semua orang itu bisa diperlakukan sama, ada yang beda memang ya, tergantung gimana sikap mereka ke kamu. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat beberapa dari Capri berada dalam mode yang memang senggol bacok gitu ya. Kalau yang baik dibaikin, kalau yang jahat senggol bacokin gitu ya. Nih, kamu sangat protect gitu ya setiap omongan orang lain yang masuk ke dirimu, biar nggak menyakiti hati sendiri kak, itu bagus ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Capricorn di minggu ketiga Januari 2026. Oke. Yang pertama di sini kamu dipesankan coba lihat balik ya, ke kilas balik ke kehidupanmu gitu. Lihat hal-hal apa saja sudah pernah kamu raih gitu ya. Jadi untuk terus merasa bersyukur tentunya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan percaya pada dirimu sendiri dan memiliki keberanian untuk berani melanjutkan sesuatu yang sempat tertunda sebelumnya. Jangan menyerah. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan terbuka untuk menerima ya hal-hal yang bisa membantu kamu dan nge-support kamu dalam proses healing kamu seperti itu. Jadi kan kamu healing dari patah hati yang pernah disebabkan oleh manusia-manusia sebelumnya gitu di kehidupan kamu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Capri untuk ini semua di minggu ketiga Januari. Energi paling kuat ada Sagittarius, Scorpio, Aries, terus itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.